Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Program Studi Ekonomi Syariah semester 1, kelompok 1. Video ini dibuat untuk menyelesaikan tugas pengantar studi Islam dosen pengampu Ibu Anissa Saraswati MH. Kami dari kelompok 1 terdiri dari 13 anggota kelompok yang masing-masing bekerja sama dalam memenuhi tugas yang terdiri dari 3 bab pembahasan. She said, hola, ¿cómo está? She said, konnichiwa. She said, pardon my French. I said, bonjour, madame. And then she says, say. And I say, no, lay. No matter where I go, you know I love them all. She said, hola, ¿cómo está? I said, konnichiwa. She said, pardon my French. I said, bonjour, madame. And she says, say. And I say, no, lay. No matter where I go, you know I love them all. Sebelum kita masuk ke pembahasan, kita harus tahu dulu nih bahwa semua orang di dunia ini harus memiliki agama dan punya keyakinan masing-masing. Seperti yang kita ketahui, di Indonesia terdapat 6 agama, yaitu agama Islam, agama Kristen, agama Katolik, agama Buddha, agama Hindu, dan agama Konghucu. Nah, sekarang kita akan bahas definisi agama, apa itu Islam, dan juga pengertian studi Islam. Dengan menurut Al-Maududi, din adalah serangkaian ajaran yang berisi tuntunan lengkap tentang cara berpikir, bersikap, berbuat, dan bertingkah laku yang baik tanpa terikat oleh faktor uang dan waktu. Kemudian, apa sih Islam itu? Pengertian Islam dapat kita bedah dari 2 aspek, yaitu aspek kebahasaan dan aspek peristilahan. Nah, dari segi kebahasaan, Islam berasal dari bahasa Arab, yaitu dari kata salimah yang mengandung arti selamat, sentosa, dan damai. Nah, dari kata salimah selanjutnya diubah menjadi bentuk aslama yang berarti berserah diri masuk dalam kedamaian. Oleh sebab itu, orang berserah diri, patuh, dan taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala disebut sebagai orang Muslim. Nah, dari uraian tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa kata Islam dari segi kebahasaan mengandung arti patuh, tunduk, taat, dan berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam upaya mencari keselamatan dan kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat. Adapun pengertian Islam dari segi istilah, menurut Harun Nasution, Islam adalah agama yang ajaran-ajarannya diwahyukan Tuhan kepada seluruh umat manusia melalui Nabi Muhammad SAW sebagai Rasul. Dan yang selanjutnya, pengertian studi Islam. Kajian Islam dikenal sebagai istilah Islamic Studies, yang secara sederhana dapat dikatakan sebagai usaha untuk mempelajari hal-hal yang berhubungan dengan agama Islam. Dengan kata lain, usaha sadar dan sistematis untuk mengetahui dan memahami serta membahas secara mendalam seluk-beluk atau hal-hal yang berhubungan dengan agama Islam, baik ajaran, sejarah, maupun praktik-praktik pelaksanaannya di kehidupan nyata. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang urgensi studi Islam. Apa sih urgensi studi Islam itu? Urgensi studi Islam merujuk pada pentingnya memahami Islam secara mendalam, baik dari segi ajaran nilai, sejarah, maupun penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Urgensi juga memiliki ciri-ciri yang dapat dilihat dari berbagai aspek yang menekankan pentingnya kajian Islam bagi individu maupun masyarakat. Ciri-ciri utama urgensi studi Islam yaitu yang pertama ada relevansi dengan realitas sosial, yang kedua membentuk pemahaman komprehensif, yang ketiga penanaman identitas keislaman, dan yang keempat menghindari penyimpangan ajaran. Studi Islam sangat penting karena memberikan pemahaman mendalam mengenai agama Islam dari berbagai perspektif termasuk teologi, sejarah, hukum, dan budaya. Nah, adapun tujuan urgensi studi Islam juga sangat penting karena melalui studi Islam yang mendalam antara lain, yang pertama memperoleh iman dan pemahaman agama, yang kedua meningkatkan pengalaman nilai-nilai, yang ketiga menjawab tantangan zaman, dan yang terakhir ada membangun kepribadian muslim yang kuat dan berakhlak. Jadi, tercapainya tujuan-tujuan ini berfungsi sebagai fondasi umat muslim untuk menjalani kehidupan yang selaras dengan ajaran Islam. Nah, untuk secara keseluruhan, urgensi studi Islam berkaitan dengan upaya untuk memastikan bahwa ajaran-ajaran Islam dapat dipahami dan ditetapkan secara relevan dan kontekstual dalam kehidupan modern. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang tujuan studi Islam. Yang pertama, mempelajari secara mendalam hakikat agama Islam dan posisi dan hubungannya dengan agama lain dalam kehidupan budaya manusia. Yang kedua, mempelajari secara mendalam pokok
pokok isi ajaran agama Islam yang asli dan penjabarannya dan operasionalisasinya dalam pertumbuhan dan perkembangan budaya dan peradaban Islam sepanjang sejarahnya. Yang ketiga, mempelajari secara mendalam sumber dasar ajaran agama Islam yang tetap abadi dan dinamis serta aktualisasinya sepanjang sejarah. Itu saja tujuan studi Islam yang dapat saya sampaikan. Dan akidah secara istilah yakni sebagaimana yang telah dirumuskan oleh Ibnul Khaldun adalah ilmu berisi argumen-argumen akil atau rasional tentang akidah-akidah keimanan dan bantahan-bantahan terhadap paham-paham bid'ah yang menyeleweng dari keyakinan ulama salaf dan ahli sunnah. Ruang lingkup kajian akidah yang pertama berdasarkan rukun iman. Yang pertama rukun iman kepada Allah, yang kedua rukun iman kepada malaikat-malaikat Allah, yang ketiga rukun iman kepada kitab-kitab Allah, yang keempat rukun iman kepada Rasul-Rasul Allah, yang kelima rukun iman kepada hari akhir, keenam rukun iman kepada qada dan qadar. Yang kedua, yakni berdasarkan perkelompokan tema-tema tertentu. Yang pertama ilahiat, yang kedua nubuwat, yang ketiga samaniyat atau khaibiyat. Yang ketiga berdasarkan perkelompokan mahat atau aliran kaidah atau kalam. Yang pertama aliran hawajiyat, aliran syariah, aliran murjiah, aliran jamaniyah, aliran qadariyah. Slide selanjutnya. Ruang lingkup dan perbidungan studi Islam salah satunya yaitu adalah syariah. Kata syariah dalam bahasa memiliki arti jalan menuju sumber air. Sedangkan menurut istilah yaitu jalan yang terang dengan peraturan-peraturan atau aturan-aturan yang ditetapkan Allah yang ada dalam Al-Quran maupun hadis. Konsep pembelajaran dari syariah ini yaitu mempelajari atau memperhatikan bagaimana perilaku manusia atau hubungan manusia dengan tujuannya sesuai dengan sumber hukum yang ada dalam Al-Quran, Al-Hadis, Ijma' maupun Qiyas. Selain cabang syariah, terdapat kajian fikih yang mempelajari dan membahas hukum-hukum syariat untuk mengatur kehidupan umat muslim, yaitu memiliki dua pembahasan utama yaitu ibadah dan muamalah. Nah, pengertian dari ibadah itu mengatur hubungan manusia dengan Allah seperti sholat, puasa, zakat, dan haji. Muamalah mengatur hubungan manusia dengan manusia yang lain yang bersifat keduniawian seperti jual beli, utang piutang, dan juga sosial. Dalam syariah mempelajari aturan-aturan atau hukum yang berkaitan dengan tindakan seperti amaliyah, seperti kewajiban atau fardu, anjuran mustahab, kebolehan mubah, hindaran makruh, larangan haram. Dalam syariah juga mempelajari aturan yang berkaitan dengan situasi atau wad'iyah yang berkaitan dengan akad yang akan dilaksanakan. Contohnya ada aturan prakondisi syariah atau syarat penyebab atau sebab dan lain sebagainya. Dan yang terakhir dalam syariah terdapat pembedaman fikih. Ada fikih mu'alad membahas tentang ekonomi, syiah membahas tentang politik, munakot membahas tentang pernikahan, dan banyak bidang fikih lainnya. Nah, jadi teman-teman, kesimpulan dari syariah ini yaitu adalah syariah adalah aturan yang berpedoman yang ditetapkan oleh Allah SWT untuk mengatur seluruh aspek kehidupan manusia, baik yang berhubungan dengan Allah maupun dengan sesama manusia, baik dalam ekonomi, politik, sosial maupun kegiatan-kegiatan duniawi lainnya yang bertujuan untuk menciptakan kehidupan yang adil, harmonis sesuai dengan kehendak Allah atau aturan-aturan yang ditetapkan. Akhlak berasal dari bahasa Arab yaitu usul, berujuk pada perilaku dan moralitas seseorang. Dalam konteks Islam, akhlak mencakup seseorang. Dalam konteks Islam, akhlak mencakup etika, sikap, dan perilaku dan tata krama seseorang. Tentu saja ajaran Islam yaitu beragama, baik secara
yang disebut dengan akhlak Muhammadah, meliputi seperti kejujuran, kesabaran, dan kerendahan hati. Sedangkan akhlak buruk yaitu yang disebut dengan akhlak muamanah, mencakup sifat tercela. Akhlak dianggap sebagai fondasi penting dalam kehidupan beragama dan tujuan. Di sini yang tercantum dalam Al-Quran atau hadis. Berikut karakter yang baik sesuai dengan beragama, yaitu tujuan membentuk karakter yang bersesuai dengan tuntunan ajaran Al-Quran dan hadis. Halo, di sini saya ingin menjelaskan tentang konteks studi Islam dalam hubungan antara akidah, syariat, dan akhlak. Yang pertama, akidah, keyakinan. Akidah merujuk pada pokok-pokok ajaran Islam yang harus diyakini oleh seorang muslim, seperti keimanan kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada kitab, rasul, hari akhir, dan qadar. Akidah merupakan dasar bagi seorang dalam menjalani kehidupan beragama. Tanpa akidah yang benar, amalan syariat dan perilaku akhlak akan kehilangan arah dan makna. Yang kedua, syariat, hukum Islam. Syariat adalah ajaran Islam yang mengatur segala aspek kehidupan seorang muslim, baik yang bersifat ibadah seperti sholat, zakat, puasa, maupun muamalah. Syariat berfungsi sebagai panduan praktis untuk mewujudkan kehidupan yang sesuai dengan ketentuan Allah. Hukum syariat tidak hanya membimbing tindakan lahiriah, tetapi juga mencerminkan keyakinan dan ketundukan seseorang kepada Allah yang berasal akidah yang benar. Yang ketiga, akhlak, perilaku dan etika. Akhlak adalah etika dan moral yang dituntut dalam ajaran Islam. Akhlak yang baik mencakup sifat-sifat seperti jujur, sabar, tawakal, mencakup sifat hati dan lain-lain. Akhlak yang mulia adalah refleksi dari akidah yang benar dan pelaksanaan syariat dengan ikhlas. Akhlak yang buruk di sisi lain bisa muncul sebagai akibat dari lemahnya akidah atau ketidaktaatan terhadap syariat. Itu saja penjelasan tentang hubungan antara akidah, syariat, dan akhlak. Sekian, dadah. Pembidangan. Pembidangan menurut buku pengantar studi Islam terbagi menjadi 4. Yang satu, ada bidang pendidikan, kedua bidang sosial masyarakat, tiga bidang politik, dan keempat bidang ekonomi. Berikut ini dalam bidang pendidikan. Menurut Kyai Haji Abdurrahman Wahid, pendidikan Islam harus berbasis dalam penghargaan serta penghormatan terhadap suatu perbedaan yang ada di masyarakat. Dan di sini ada pun juga di dalam bidang sosial masyarakat. Di dalam studi Islam, bidang sosial masyarakat dapat dikaji melalui pendekatan sosiologi. Dan ada pun juga di dalam bidang politik. Bidang politik pengantar studi Islam mencakup berbagai aspek seperti teori dan fenomena Islam, konsep politik tradisional Islam, politik syariah, prinsip berpolitik dalam Islam, dan sumber politik Islam, dan asas politik hukum Islam. Berikut yang terakhir, bidang ekonomi. Dalam studi Islam, ekonomi syariah mempelajari ekonomi dengan menggunakan landasan agama Islam. Berikut adalah beberapa informasi mengenai sejarah pusat studi Islam. Yang pertama, studi Islam masa klasik dimulai pada tahun 650 hingga 1250 Masehi. Pada masa itu, studi Islam berfokus pada ajaran Islam yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, terutama soal akidah dan ibadah. Yang kedua, pada masa awal, studi Islam dilakukan di masjid, terutama pada masa Nabi dan sahabatnya. Yang ketiga, di dunia Islam. Pusat-pusat studi Islam antara lain Universitas Al-Azhar di Mesir dan Universitas Ummul Qura di Arab Saudi. Yang keempat, di Indonesia. Studi Islam awalnya dilakukan oleh para ulama. Yang kelima, pada tahun 1970-an, Mufti Ali menegaskan bahwa agama Islam bisa dijadikan sebagai sarana penelitian atau kajian. 6. Studi Islam adalah kajian secara
sistematis dan terpadu untuk mengetahui, memahami, dan menganalisis hal-hal yang berkaitan dengan agama Islam. Yang terakhir, objek studi Islam adalah seluruh yang membicarakan Islam, mulai dari level wahyu berupa nas, hasil pemikiran ulama, sampai pada praktik yang dilakukan oleh masyarakat umum. Baiklah, selanjutnya saya di sini akan menjelaskan tentang studi Islam di negara Muslim. Baik, jadi studi Islam di negara-negara Muslim memiliki sejarah panjang yang memberikan kontribusi signifikan terhadap perkembangan pendidikan di dunia. Adapun salah satu tokoh penting yaitu yang bernama Nizamul Muluk, yaitu seorang wazir dinasti Saljuk yang mempelopori sistem madrasah pada abad ke-5 Hijriah 11 Masehi. Madrasah ini menjadi model Islam formal, yaitu menjadi model pendidikan Islam formal yang mengintegrasikan ilmu agama dengan ilmu-ilmu umum. Sebelum sistem ini berkembang, dunia Islam telah memiliki pendidikan yang tinggi, yang lebih tinggi dan lebih tua dibanding universitas terkenal di Eropa. Salah satu contohnya itu adalah Universitas Al-Azhar yang berdiri sejak 972 Masehi di Mesir, yang dimana hingga saat ini menjadi pusat kajian Islam terkemuka di dunia. Lalu yang kedua ada Universitas Kairouan yang berdiri sejak 859 Masehi di Maroko, dikenal sebagai salah satu lembaga pendidikan Islam tertua yang mengajarkan berbagai disiplin ilmu. Adapun sebagai perbandingan universitas di Eropa seperti ada Oxford yang berdiri sejak 1163 Masehi, lalu ada Universitas Cambridge yang berdiri sejak 1209 Masehi, Universitas Sorbonne, Tübingen, dan ada Edinburgh yang berdiri sejak 1582 Masehi yang baru muncul beberapa abad kemudian ini. Ini menunjukkan bahwa tradisi pendidikan di dunia Islam sudah mapan jauh sebelum Eropa muncul. Selain itu, lembaga-lembaga Islam ini tidak hanya mempelajari tentang ilmu agama, tetapi juga mempelajari matematika, kedokteran, filsafat, dan sains yang turut menjadi dasar bagi kemajuan peradaban di dunia. Itulah penjelasan singkat dari studi Islam di negara Muslim. Nah, itulah penjelasan singkat dari saya, dan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Studi Islam di Barat adalah kajian akademis yang mempelajari berbagai aspek Islam, seperti sejarah teologi, hukum, dan budaya. Di universitas-universitas Barat awalnya dipelopori oleh orientalis dengan pendekatan kolonial. Studi ini kini berkembang lebih objektif dan inklusif, mencakup isu-isu kontemporer seperti politik, hak asasi manusia, dan dialog antar agama, menggunakan pendekatan multidisipliner. Islam dapat menghadapi berbagai tantangan seperti stereotip dan Islamfobia yang dapat memicu diskriminasi dan prasangka terhadap Muslim. Selain itu, ada tantangan dalam integrasi sosial dan budaya, termasuk perdebatan tentang peran Islam dalam masyarakat sekuler, isu-isu hak asasi manusia, dan bagaimana Muslim mempraktikkan keyakinan mereka sambil tetap beradaptasi dengan nilai-nilai Barat. Adapun tujuan Islam di Barat secara umum meliputi memperkenalkan ajaran Islam secara damai, memperkuat identitas Muslim sambil berkontribusi positif dalam masyarakat, serta mempromosikan dialog antaragama dan harmoni sosial. Kesimpulan, studi Islam di Barat berkembang perspektif orientalis menjadi kajian yang lebih inklusif dan multidisipliner. Berupa memahami Islam secara objektif, fokusnya mencakup sejarah budaya dan isu-isu kontemporer sambil mengatasi tantangan seperti stereotip dan dialog antar peradaban. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi saya, yaitu kritik terhadap studi Islam di Barat. Nah, sebelum kita masuk ke materi, di sini saya akan menjelaskan tentang perkembangan studi Islam di Barat itu sendiri. Nah, perkembangan studi Islam di Barat itu sendiri terjadi karena adanya hubungan dunia Muslim terhadap dunia Barat. Misalnya saja seperti perguruan tinggi dan penyalinan karya-karya ilmiah bahasa Arab yang ditranslasi dalam bahasa Latin atau bahasa lainnya. Nah, di sini kritik
terhadap studi Islam di Barat ini sendiri memiliki 4 poin penting. Yang pertama yaitu adalah tidak memahami bahasa Arab dengan baik. Nah, untuk memahami ajaran-ajaran Islam sendiri, setidaknya kita menguasai bahasa Arab atau memahami arti dari bahasa Arab. Karena sumber ajaran Islam itu bersumber kepada Al-Quran dan Sunnah, sedangkan keduanya itu memiliki yang tertulis dalam bentuk bahasa Arab. Jadi, untuk kita memahami arti kata dari Al-Quran itu sendiri atau Sunnah itu sendiri, yaitu kita harus bisa memahami bahasa Arab dengan baik. Dan yang kedua itu, orang Arab itu sangat berpegang teguh dengan doktrin-doktrin mereka, atau yang sering disebut dengan fanatik buta. Nah, fanatik buta itu adalah orang yang tidak menerima pendapat orang lain, atau mereka itu mengklaim bahwa kelompok mereka itu adalah orang yang paling benar. Jadi mereka itu tidak menerima masukan dari kelompok manapun. Dan yang ketiga itu, banyaknya kajian orientalisme yang berkaitan dengan negara-negara tertentu yang memodali kajian tersebut. Dan yang keempat yaitu adalah ada seorang tokoh lain yang pernah menyinggung tentang kajian studi Islam di Barat, yaitu beliau adalah Az-Zumardi Azra. Beliau ini membahas tentang konteks sarjana pada umumnya yang ada di studi Islam di Barat. Nah, beliau ini mengkritik 3 kritikan. Yang pertama itu, beliau menyimpulkan kajian di Barat itu cenderung dengan esensialis. Dan yang kedua itu, beliau menyimpulkan bahwa orang Barat itu dimotivasi karena politis. Dan yang ketiga itu, upaya melestarikan kebenaran yang dicapai atas nama kehidupan intelektual dan akademis. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang studi Islam di Indonesia. Studi Islam di Indonesia pada awalnya dilakukan oleh para ulama. Namun, seiring berjalannya waktu, studi Islam ini berkembang diikuti oleh perkembangan sejarah Islam pula. Sistem pendidikan dan juga pengajaran madrasah ini pada awalnya merupakan hasil kumulasi dari transformasi pengajaran atau pendidikan yang diselenggarakan di masjid. Setelah terbentuknya pendidikan madrasah dimulai dari ibtidaiyah sampai dengan aliyah, mulai muncullah sekolah tinggi dan juga Universitas Islam Indonesia atau UII. Nah, fakta menariknya adalah universitas ini merupakan perguruan tinggi Islam pertama yang menyediakan fakultas non-agama. Studi di lembaga ini pada awalnya berlangsung selama 2 tahun untuk mencapai gelar sarjana muda dan ditambah lagi 2 tahun untuk mencapai gelar sarjana.